Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di YouTube channel Asep Rudi Casmana. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang teknik penulisan bab 3, metode penelitian. Pada bagian ini saya akan coba fokus kepada metode penelitian kualitatif gitu. Nah, pada bagian metode ini terdapat beberapa hal ya yang mungkin bisa dibahas dan juga ditulis dalam bab 3. Nah, ini saya mencoba untuk membuat suatu guide ya, atau misalnya panduan yang mungkin bisa bermanfaat untuk para mahasiswa dalam menulis bab 3. Sebetulnya bab 3 itu apa sih yang harus ditulis gitu kan? Mungkin sebagian dari mahasiswa pada bingung gitu ya. Apa sih Pak yang harus tulis di bab 3 gitu. Nah, tapi sebelum itu saya akan sedikit menyampaikan bahwa menurut versi saya, mungkin teman-teman kalau tidak setuju silakan boleh komentar, bahwa di penulisan bab 3 itu istilahnya metode ya, metode penelitian, bukan metodologi. Karena istilah metodologi itu merupakan suatu ilmu ya, ilmu tentang metode penelitian. Nah, sedangkan metode, ya metode itu ya bagian metode penelitian gitu, sehingga yang menurut saya yang benar itu adalah tulisannya metode penelitian gitu. Nah, apa saja yang harus ditulis di bagian metode penelitian? Mari kita lihat. Nah, yang pertama adalah tujuan penelitian. Nah, perlu diingat bahwa tujuan penelitian ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam menulis metode penelitian. Kenapa? Karena tujuan penelitian itu menjelaskan tentang apa sih tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta, nah di sini saya menulis harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Nah, di bab 1 di video sebelumnya kita sudah membahas tentang research question ya, atau pertanyaan penelitian. Sehingga tujuan penelitian itu harus sesuai dengan pertanyaan penelitian gitu. Misalnya ketika kita ingin mengetahui, ketika pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana implementasi pendidikan karakter melalui program sekolah di SMA Negeri 1 Jakarta misalnya. Nah, sehingga tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi program pendidikan karakter di SMA 1 Jakarta gitu. Begitupun ketika ada pertanyaan penelitian yang kedua dan yang ketiga gitu, sehingga perlu untuk dapat disesuaikan gitu bagian pertanyaan penelitian yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Pokoknya intinya penulisan tujuan penelitian itu harus sesuai dengan pertanyaan penelitian gitu. Jangan sampai penulisan bagian ini berbeda dengan pertanyaan penelitian gitu. Yang kedua adalah desain dan pendekatan penelitian. Nah, desain dan pendekatan penelitian ini adalah menjelaskan, karena tadi istilah di bagian ini kita menyebutkan tentang kualitatif gitu kan. Jadi silahkan jelaskan kira-kira pendekatan dan desain penelitiannya itu apa. Misalnya kalau dalam kualitatif ya ada pendekatan, ada metode deskriptif, kemudian ada metode etnografi, kemudian ada metode studi kasus, kemudian ada metode analisis konten, lalu ada lagi yang namanya grounded theory. Nah, saya tahu ada 5 itu ya metodenya. Nah, silahkan kalian sesuaikan kira-kira penelitian yang kalian gunakan itu menggunakan metode apa. Nah, sedangkan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif gitu. Jadi dalam istilah qualitative approach atau pendekatan kualitatif itu memiliki 5 metode. Nah, silahkan mahasiswa menyesuaikan kira-kira metode yang digunakan itu apa gitu. Nah, pada bagian ini seringkali menjadi salah satu kesalahan umum ya, bukan kesalahan umum sih, maksudnya khususnya para mahasiswa itu menemukan hampir kebanyakan mereka menggunakan metode metode deskriptif gitu. Padahal sebetulnya skripsinya itu misalnya studi kasus. Padahal skripsinya itu etnografi, karena kurang begitu memahami metode-metode lain yang terdapat yang merupakan bagian dari pendekatan
kualitatif gitu. Nah, sehingga untuk dapat menentukan kira-kira pendekatan apa, metode apa, itu para mahasiswa harus benar-benar memahami di buku bagian metode penelitian itu gitu. Jadi coba dibaca dulu apa itu deskriptif, apa itu studi kasus, apa itu etnografi dan seterusnya gitu. Nah, tentu pada bagian ini dijelaskan pula kesesuaian dengan judul dan topik penelitian gitu. Misalnya ingin menggunakan metode etnografi gitu kan. Hal ini ya dikarenakan penelitiannya fokus kepada masyarakat adat gitu kan, atau misalnya masyarakat lokal gitu. Kemudian saya ingin menggunakan metode studi kasus ya karena topik yang saya bahas itu berbicara tentang kasus yang terjadi di sekolah gitu dan seterusnya. Sehingga bukan hanya deskripsi saja. Oke lah, kalau deskripsi paling hanya beberapa kalimat saja, tetapi yang menjadi intinya adalah mengapa penelitian ini sesuai atau cocok dengan menggunakan metode tersebut gitu. Ya, bagian ini cukup ditulis dengan beberapa paragraf gitu ya yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jangan lupa juga dicantumkan sumber referensinya gitu kan untuk menjelaskan pengertian-pengertian. Tapi pengertian cukup beberapa saja ya, jangan full beberapa paragraf itu semua pengertian. Tetapi yang paling penting adalah alasan kenapa metode dan pendekatan tersebut sesuai atau tepat digunakan untuk meneliti judul yang akan kalian gunakan gitu. Nah, itu ya yang paling penting. Lalu setelah menjelaskan tentang desain dan pendekatan penelitian, berikutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Nah, kalau di bab 4 nanti ada deskripsi lokasi, kalau di bab 3 itu cukup menuliskan lokasi dan waktu penelitian. Misal, penelitian ini dilakukan di SMP 1 Jakarta atau di SMP 15 Jakarta. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Jakarta misalnya. Nah, dijelaskan gitu kan alamatnya di mana gitu serta waktu penelitian. Kalau untuk mahasiswa S1 biasanya waktunya itu ya 1 semester ya maksimal, itu sudah termasuk menulis gitu. Jadi 6 bulan itu waktu untuk menulisnya itu gitu, sehingga jelaskan bahwa penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Juni misalnya gitu. Jadi pada bagian ini dijelaskan tentang lokasi dan berapa lama waktu untuk melakukan penelitian tersebut gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan juga bahwa karena waktunya yang sangat pendek gitu ya, jadi saya tidak menyarankan mahasiswa untuk dapat melakukan penelitian yang sulit gitu. Bagaimana sih Pak yang sulit itu? Misal yang sulit itu adalah kita yang sulit mencari responden gitu. Misal responden kita ternyata anggota partai politik atau bahkan anggota dewan, yang mana mereka itu schedule-nya sangat sulit untuk ditemuin gitu. Nah, ketika kita janjian nanti lagi batal lagi sehingga nggak terasa sampai dengan 3 bulan gitu. Nah, itulah yang menurut saya dikatakan sulit gitu. Jadi pastikan kalian ketika memilih lokasi penelitian itu yang mudah dan terjangkau serta mudah untuk bolak-balik gitu. Oke ya, semoga bisa dipahami mengenai lokasi dan waktu penelitian. Lalu yang keempat adalah sumber data. Nah, ini terkadang mahasiswa agak keliru ya, bahwa sumber data itu merupakan informasi yang dikumpulkan dan dapat diteliti. Nah, ada sumber data primer, ada juga sumber data sekunder. Nah, terkadang suka berbeda nih. Kalau primer itu ya data yang kita peroleh secara langsung. Misal melalui observasi, kita observasi langsung ke sekolah, kita observasi langsung ke masyarakat adat, kita observasi langsung ke suatu lokasi-lokasi tertentu gitu. Nah, itu yang namanya observasi atau wawancara. Nah, sedangkan ada juga data sekunder. Nah, data sekunder itu bukan berupa dokumen tetapi suatu data yang diperoleh oleh orang lain ketika melakukan penelitian gitu.
misalnya suatu lembaga LSM ataupun biasanya BPS ya, misalnya BPS melakukan survei terhadap lembaga pendidikan itu misalnya. Nah, kita menggunakan data dari BPS tersebut, maka itulah yang kita sebut sebagai data sekunder. Nah, gitu ya. Jadi bukan berarti data sekunder itu berupa dokumen kemudian buku, bukan, tapi data yang diperoleh yang mendapatkan, yang melakukan penelitiannya adalah orang lain gitu. Oke, lalu berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, kalau dalam kualitatif, teknik pengumpulan data biasanya ya observasi gitu. Jadi harus observasi secara langsung. Kemudian wawancara itu adalah untuk mendukung hasil data observasi tersebut gitu. Jadi mahasiswa sangat diharuskan untuk melakukan observasi. Kalau di sekolah ya observasi ke sekolah gitu. Kemudian untuk melihat kondisi secara real dan mendeskripsikan kembali apa yang dia alami gitu. Lalu wawancara, lalu focus group discussion misalnya gitu. Jadi itu untuk dapat mengumpulkan data gitu. Nah, lalu berikutnya adalah teknik kalibrasi keabsahan data. Nah, teknik kalibrasi ini adalah menjelaskan bahwa peneliti itu meyakinkan para pembaca supaya bahwa data yang itu benar-benar real gitu kan, absah gitu. Jadi tidak diragukan lagi. Nah, lalu berikutnya teknik analisis data. Nah, teknik analisis data juga suatu cara yang dilakukan oleh peneliti bahwa penelitian dianalisis dengan baik. Biasanya dalam penelitian kualitatif itu biasanya menggunakan software namanya NVivo gitu ya, NVivo, untuk dapat mempermudah mahasiswa dalam menganalisis data hasil wawancara. Nah, tetapi setiap setiap metode etnografi, studi kasus itu memiliki cara yang berbeda-beda untuk dapat menganalisisnya, sehingga mahasiswa perlu untuk dapat menggunakan teknik analisis data yang digunakan gitu. Nah, ini juga harus dijelaskan. Oke, kurang lebih ada berapa poin ya dalam penelitian bab 3 metode penelitian dituliskan. Itu adalah pertama tujuan, kedua desain dan pendekatan penelitian, yang ketiga lokasi dan waktu penelitian, yang keempat sumber data, yang kelima teknik pengumpulan data, yang keenam teknik kalibrasi keabsahan data, dan yang ketujuh teknik analisis data. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk menulis bab 3. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang keliru silahkan boleh di komentar di bawah, saya sangat terbuka, dan mungkin nanti akan saya coba perbaharui lagi videonya supaya makin sempurna gitu. Semoga video ini bermanfaat, video singkat ini bermanfaat dan bisa membantu para subscriber semuanya yang sedang menulis skripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.